Kisah kematian Alqamah yang mementingkan istri daripada ibunya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Alqamah seorang sahabat yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan salat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah tak pernah terlewat. Namun di penghujung hayat ia susah mengucap syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun, lisannya keluh tak kuasa berucap. Akhirnya, mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada, wahai Rasul, ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, temuilah ibunya. Sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah, dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di sana, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin salat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak suka kepadanya, karena ia lebih mementingkan istrinya, dan durhaka kepadaku. Berarti, murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa, ya Rasul? Sela ibunda Alqamah, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya. Apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rajuk ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, salat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah, ikrar sang ibunda. Kali ini, Rasulullah kembali memerintah Bilal, hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibunda lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapnya. Pada hari itu juga Alqamah mengembuskan napas terakhir. Tersiar kabar kematiannya, Rasulullah hadir bertaziah. Beliau memerintah agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani, bersama para sahabat, beliau mensalati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, wahai kaum muhajirin dan ansar, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu. Murka Allah juga berada pada murka ibu.